Udah kelihatan kan ya? Oke, ya di sini kemarin aku bahas, sekarang aku bahas soal UTS Matek tahun lalu ya. Di sini tahun kemarin itu ada 6 soal, di mana yang soal pertama itu tentang bentuknya, tentang diferensial dengan metode pemisah variabel, dengan bobotnya 9 poinnya. Terus untuk yang nomor 2 dia tentang PD homogen dan tidak homogen, poinnya juga sama masing-masing A dan B itu 9. Terus yang ketiga itu diferensial eksak dan tidak eksak, sama poinnya juga 9. Terus yang nomor 4 itu tentang PD linear tingkat 1 dan persamaan Bernoulli, poinnya juga sama masing-masing A dan B 9. Terus yang kelima tentang PD linear tingkat N dengan koefisien konstan atau koefisien variabel. Ada 3 ABC masing-masing 9 juga. Terus yang terakhir nomor 6 itu tentang PD simultan. Dia nilainya 10. Oke, langsung ke jawabannya aja ya. Ini jawaban aku tahun lalu ya mengenai yang soal UTS Matek. Sebelumnya aku juga ini bukan mengajarkan ya, tapi sharing aja. Jadi kalau misalnya aku ada salah menurut teman-teman aku ada salah, tolong langsung dikoreksi aja ya, nggak apa-apa kok. Oke, aku mulai sekarang nomor 1. Katanya kan tadi soalnya tentang metode persamaan diferensial dengan metode pemisah variabel. Di sini soalnya X dikali 1 plus Y kuadrat DX plus E pangkat min X dy sama dengan 0. Ini bentuknya tadi PD dengan pemisah variabel, di mana kita harus mengelompokkan masing-masing variabel yang sama. Di sini kan masih tercampur ya persamaannya. Di sini ada variabel X dan juga Y, dan di sini juga ada variabel X dan juga Y. Sehingga kedua ini itu dibagi dengan E pangkat min X kali 1 plus Y pangkat 2. Nah, sebenarnya nggak harus dibagi ini sih, tapi langsung dikelompokkan kayak gini juga bisa. Atau dibagi seperti ini juga bisa. Kalau misalnya dilangsungkan, berarti ini tinggal dipisahkan aja dari persamaan yang tercampur ini. Yang variabel X dengan yang variabel X lagi, dan yang variabelnya Y itu dengan yang variabel Y yang lagi. Terus langsung dipisahkan jadi X dx per E pangkat min X ditambah dengan dy per 1 plus Y pangkat 2 sama dengan 0. Terus ini langsung disederhanakan sehingga diperoleh X kali E pangkat X dx plus dy per 1 plus Y pangkat 2 sama dengan 0. Terus penyelesaiannya langsung diintegralkan aja. Ini aku yakin teman-teman juga udah ada bisa lah ya untuk yang integralannya. Untuk penyelesaian yang ini dia pakai integral parsial ya pengerjaannya, sehingga diperoleh X kali E pangkat X dikurangi E pangkat X. Dan untuk yang integral ini dia ada di sifat-sifat integral tak tentu ya kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi dia bentuknya tuh ini kan dy per kalau misalnya di sifat integral itu berarti integral du per a kuadrat plus u kuadrat, sehingga nanti dapatnya itu rumusnya 1 per a arcus tan u per a ya. Sehingga kalau misalnya ini kan kayak gini, jadi dapatnya hasil integralnya itu arcus tan y sama dengan c. Karena dia kan kalau misalnya karena dia bentuknya kan tertentu tak tentu ya, jadi pasti sama dengan konstanta. Terus oh ya, ini gimana ya kalau misalnya mau ada yang ditanya itu aku jelasin dulu satu nomor atau langsung aja gimana nih Mbak Ayu? Boleh keseluruhan atau satu nomor tanya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, mungkin karena ini juga biar lebih paham ya maksudnya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyain nggak apa-apa, langsung itu aja ya, langsung bilang aja, walaupun aku lagi jelasin juga nggak apa-apa, biar nanti ke bawahnya nggak bingung gitu. Oke, menurut aku ini untuk yang nomor 1 nggak ada masalah ya, soalnya juga masih gampang lah ini. Terus yang kedua itu tentang PD homogen dan tidak homogen. Nah, di sini kita harus identifikasi terlebih dahulu ya, dia ini merupakan persamaan homogen atau persamaan tidak homogen. Nah, arti dari persamaan homogen itu kan dia jika dia itu merupakan fungsi yang homogen dan berpangkat sama.
Nah, intinya tuh dia kata kuncinya dia berpangkat sama. Kita tinjau dulu nih, apakah si persamaan yang di bagian A ini tuh dia pangkatnya sama atau enggak. Kalau misalnya pangkatnya sama berarti homogen, kalau misalnya enggak sama pangkatnya berarti dia tidak homogen, karena penyelesaiannya nanti akan ada perbedaannya. Nah, di sini kita tinjau untuk yang bagian ini, dia kan X itu dia pangkat 1, terus Y juga pangkat 1. Nah, terus untuk yang bagian yang DY, yang bagian DY, ini kan X pangkat 2 ya, ini X pangkat 2. Terus yang ini juga dia Y pangkat 2. Nah, ini kan ditambahin nih, jadi kan 2. Nah, karena masing-masing juga punya 2, 2, 2 pangkatnya, berarti dia termasuk persamaan homogen. Nah, untuk persamaan homogen ini, dia nanti bentuknya bakal diubah menjadi bentuknya dalam bentuk persamaan X per Y atau juga Y per X. Nah, di sini aku diubah bentuknya menjadi Y per X, karena jadi kita bagi persamaan ini tuh dibagi dengan X pangkat 2 biar memenuhi persamaan yang homogen tadi, cara penyelesaiannya. Nah, setelah dibagi X pangkat 2, persamaannya jadi Y per X kali DX plus 2 dikali 1 plus 2 Y pangkat 2 per X kuadrat DY sama dengan 0. Terus kita misalin Y per X ini dia sama dengan U, sehingga Y diperoleh sama dengan UX. Nah, sehingga turunan Y ini, DY, dia adalah UDX plus XDU. Nah, terus yang kita misalin ini langsung menggantikan persamaan yang tadi, yang ini yang kita peroleh. Gantikan sehingga dapat UDX plus 2 dikali 1 plus 2U kuadrat dikalikan dengan, tadi kan DY-nya udah ada yang baru ya, jadi digantikan langsung UDX plus XDU sama dengan 0. Nah, ini kayak biasa aja ya, dioperasikan sehingga nanti persamaan dari ini tuh kita dapat ini persamaannya. Jadi di bagian ini teman-teman harus hati-hati juga ya, karena terkadang banyak yang keliru ini di bagian ini karena kurang teliti. Jadi harus hati-hati setelah proses operasi kita dapat ini. Jadi hasil dari ini tuh 3UDX plus 2XDU plus 4U pangkat 3 DX plus 4XU kuadrat DU sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan merupakan PD linear yang tercampur, yang masih tercampur, sehingga kita melakukan dengan metode pemisahan seperti yang nomor 1 tadi. Jadi yang ininya DX dengan yang DX lagi, terus yang ininya DU dengan yang DU lagi. Nah, sehingga setelah dipisahkan itu menjadi seperti ini. Jadi 3U plus 4U pangkat 3 DX plus 2X plus 4XU kuadrat DU sama dengan 0. Nah, untuk yang ini tetap, terus untuk yang ini dia X-nya dikeluarkan, karena kita kan mau dipisahin kayak tadi ya. Dipisahin, jadi dapat DX per X plus 2 plus 4U kuadrat DU per 3U plus 4U pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya sama, yaitu diintegralkan, kita tinggal integralkan aja. Untuk yang DX per X itu hasilnya setelah diintegralkan, dia hasilnya jadi ln X. Kemudian untuk yang ini kita pecah ya, jadi plus integral DU per 3U plus integral 2U per 3 kali 3 plus 4U kuadrat DU ya, sama dengan ln C. Ini sebenarnya bebas sih mau C, mau ln C, tapi berhubung dia hasil yang ininya tuh awalnya ln X ya, dalam bentuk ln gitu. Jadi aku ambil ininya juga ln. Tapi sebenarnya bebas sih mau C, mau ln juga nggak apa-apa. Mungkin di bagian integral ini, menurut aku juga teman-teman udah bisa lah ya, ini tuh pakai pecah rasional, ya cara pengerjaannya untuk yang ini, untuk yang integral bagian ini nih. Bagian ini tuh pakai integral pecah rasional. Oh, dari yang ini maksudnya, maaf, salah. Dari yang ini ya, yang ini tuh pakai integral dengan pengerjaannya dengan pecah rasional, yang itu loh, yang kayak A per U plus B
B per apa gitu biar jadi kayak gini. Jadi dia dipisahin kan, yang ini jadi DU per 3U, yang ini juga jadi gini. Jadi ada dua pengintegralan gitu setelah kita melakukan pecah rasional sehingga diperoleh ini. Terus yang ini diintegralin dapat sepertiga ln U. Terus yang ini kita misalkan W itu sama dengan 3 plus 4U kuadrat, sehingga turunan dari W atau DW itu sama dengan 8U DU. Sehingga DW per 8 itu kan dapat U DU. Nah, sehingga diperoleh hasil integral ini setelah dimisalkan itu jadi ini. Jadi 1/12 ln kali ln 3 plus 4U kuadrat sama dengan ln C. Kemudian karena tadi kita U ini tuh dimisalin kan, U itu tadi dimisalinnya Y per X, berarti kita ganti U ini dengan Y per X, sehingga diperoleh penyelesaiannya itu ln X plus 2 per 3 ln Y per X ditambah 1/6. Kenapa jadi 1/6? Tadi kan karena di sininya juga tadi dikalikan 2 ya, jadi 2 dikali 1/12 dapatnya 1/6, yang ini juga jadi 2 per 3 kan. Jadi 1/6 kali ln 3 plus 4 kali Y per X dikuadratkan sama dengan ln C. Sampai yang 2A ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut ke yang nomor 2B. Suara aku jelas nggak ya? Atau keputus-putus gitu? Atau kecepatan? Oke, makasih. Aku lanjut ya yang bagian 2B. Di sini soalnya katanya X plus Y dx plus 3X plus 2Y dikurangi 2 dy sama dengan 0. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu dia homogen atau tidak homogen. Dengan catatan tadi kalau misalnya homogen tuh dia bentuknya pangkatnya sama ya, pangkatnya sama. Kita tinjau dulu ini pangkatnya sama atau enggak. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1, yang ini kan enggak bervariabel ya, berarti dia pangkatnya 0. Berarti dia tidak sama, berarti dia termasuk persamaan diferensial tidak homogen. Atau kalau misalnya tidak ditinjau dari pangkat, bisa ditinjau dari sebenarnya ada beberapa ciri ya. Kalau misalnya untuk yang persamaan tidak homogen tuh ada yang A per P tidak sama dengan B per Q, tidak sama dengan C per R. Jadi persamaan ini tuh masuk ke sifat yang ini, ke bagian yang ini. Mungkin ini bisa dilihat-lihat lagi ya di materi mateknya itu sendiri. Ini ada kok dari materi yang dikasih. Terus untuk pengerjaan persamaan tidak homogen itu kita misalkan U itu sama dengan X plus Y, yang ini U, terus yang ini dijadikan Y, V, yang ini dijadikan V. Terus U diturunkan menjadi DX plus DY. Kemudian yang V juga diturunkan jadi 3DX plus 2DY. Nah, masing-masing yang DU itu dikalikan 3, untuk yang DV dia dikalikan 1. Kenapa dikalikan 3 dan 1? Biar fungsinya untuk mengeliminasi salah satunya. Nah, di sini kita eliminasinya yang ini, yang 3DX. Ini pasti paham lah ya sampai sini. Sehingga diperoleh DX sama dengan DV min 2DU. Nah, maka penyelesaiannya untuk persamaan awalnya kan tadi kayak gini ya, yang ini yang atas. Nah, karena kita punya persamaan yang baru, yang sudah dicari, kita inputin ke persamaan ini. Jadi diganti yang persamaan ini, diganti. Jadi persamaan yang ini tuh jadi U dikali DV min 2DU plus V dikali 3DU dikurangi DV sama dengan 0. Nah, terus dioperasikan seperti biasa, dapat ini. Terus kita kelompokkan ya, kita kelompokkan berdasarkan ini, yang ini berarti berdasarkan DV, sama-sama DV, yang ini juga sama-sama DU. Nah, ini yang bagian ini, itu dia persamaan homogen. Jadi kalau misalnya persamaan ini kita punya tidak homogen, maka harus kita ubah terlebih dahulu menjadi persamaan homogen melalui rangkaian tadi, rangkaian ini. Nah, sehingga diperoleh persamaan homogen. Kalau misalnya udah dapat homogen, kita kerjain juga sesuai dengan
pengerjaan persamaan homogen. Seperti tadi ya, ini udah jadi dibagi ya, berarti ini dibagi sama U. Yang ini jadi 1, yang ini jadi P per U kali dV plus 3P per U dikurangi 2 D kali DU sama dengan 0. Kita misalnya V per U itu sama dengan P, sehingga V itu merupakan U dikali P dan turunan dari V itu PDU plus UDV. Nah, terus persamaan yang tadi kita punya, yang ini, setelah kita misalkan ini, kita punya jadi persamaan barunya yang ini. Sebenarnya ini sama kayak yang atas ya, cuma setelah misalkan dapat ini. Gitu. Nah, terus kita seperti biasa inputkan, dioperasikan, sehingga diperoleh ini. Dari sini diperoleh ini. Jadi 4 PDU ditambah UDP dikurangi P kuadrat dikurangi P UDV dikurangi 2DU sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan lagi yang DU dengan yang DU, yang DV dengan yang DV lagi. Sehingga kita peroleh ini. Terus untuk yang ini tetap, untuk yang ini karena dia masing-masing punya U ya, yang ini U, yang ini ada PU, sehingga U-nya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan kita kelompokkan. Kita pisahkan ya, variabel yang tercampur ini kita pisahkan jadi DU per U plus 1 dikurangi P kali DP per 4P dikurangi P kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, ini langsung pengerjaannya sama seperti tadi, diintegralkan. Jadi integral DU per U menghasilkan ln U, kemudian yang ini kita ditambah ya, ini dikaliin 2 per 2, karena sama aja kan, 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi ini untuk mempermudah pengerjaan aja gitu. Dia dikali 2 per 2, integralnya tetap tadi ya yang integral P min 1 dP per P kuadrat min 4P plus 2. Yang ini jadi diganti ya, kan tadi awalnya dia V-nya di tengah ya, tapi dia nilainya negatif, sehingga diganti dikali negatif yang atas sama yang bawah. Yang atas asalnya awalnya 1 min P jadi P min 1. Jadi nggak masalah ya untuk yang ini. Sebenarnya 0, terus yang ini tadi udah tahu ln U hasilnya. Terus yang ini jadi setengah karena 2-nya yang tadi yang ini dikaliin sama yang baris ini. Dikalikan jadi dapat 2P min 2 kali DP per yang bawahnya tetap P kuadrat min 4P plus 2. Sama dengan ln C. Ini kenapa ambil ln C? Karena tadi ya, karena yang tadi dapatnya yang awal tuh ln bentuknya. Tapi bebas ini mau ln C atau C juga nggak apa-apa. Terus untuk mengerjakan integral yang ini, kita misalin P kuadrat min 4P plus 2 itu sama dengan Z. Sehingga dapat turunan yang ini itu jadi 2P min 4 DP sama dengan DZ. Nah, karena tadi kita yang punyanya itu cuma 2P min 2, sedangkan yang ini 2P min 4, berarti kan ini enggak sesuai ya sama ini, sedangkan kita kan harus integralnya harus sesuai ini gitu, sehingga kan yang ini bisa dipecahnya jadi 2P min 2 dikurangi 2, ini sama-sama dikurangi 4 kan, sama aja, kali DP sama dengan DZ, sehingga untuk integral yang ini tuh jadi dipisah. Jadi ln U ini udah dapat lah ya yang ini, jangan di ini lagi. Terus tinggal sisa yang ini. Jadi setengah integral dari DZ per Z ditambah sama ini, harusnya kan masih ada 2 nih. 2 kan karena tadi negatif ya. Ini negatif 2 kan, negatif 2. Tapi karena tadi dia di sininya harusnya ada setengah kan, karena itu setengahnya di depan nih. Nggak cuma buat yang ini aja. Jadi dia juga dikali. Nah, karena ini tadi ininya min 2, oh ini kayaknya harusnya negatif berarti ya. Ini harusnya negatif berarti. Ya, aku salah. Ini harusnya negatif berarti ya tandanya. Kayaknya. Oke, ini nanti tolong dikoreksi ya. Kayaknya, iya. Ini kan 2P min 2. Ini gini, ini. Iya, benar. Harusnya negatif ya itu hasilnya. Jadi negatif integral DP per P, ininya tetap P kuadrat min 4P plus 2 sama dengan ln C. Yang ini hasil integralnya di setengah ln Z, karena DZ per Z, jadi integralnya ln Z. Yang ini
dimisalin lagi, dimisalin. Kalau misalnya P ini kan kalau di ini bisa jadi gini ya. Jadi P min 2 kuadrat min 2. Dia tetap kalau misalnya dioperasikan juga dapatnya segini. Sama aja. Cuma kita ganti aja biar bisa diselesaikan persamaan ini. Nah, dimisalin P min 2 itu sama dengan T, sehingga turunannya itu DP sama dengan DT. Nah, sehingga persamaan di atas bisa kita selesaikan. Untuk yang ini udah clear, tinggal sisa yang ini kan tadi. Jadi persamaan ini itu berubah jadi integral dt per t kuadrat min 2 sama dengan ln c. Ini jadi negatif ya tadi, negatif. Maaf ya, aku lupa itu dulu. Terus yang ini udah. Nah, integral dari yang ini itu kita pakai yang itu ada di sifat-sifat integral tak tentu juga, dia sama. Jadi pakai yang bentuknya integral du per u kuadrat min a kuadrat ya. Ini kan u-nya, kalau misalnya di itu. Ini juga u kuadrat. Nah, ini kenapa bisa jadi a kuadrat? Kita buka jadi, biar jadi kuadrat tuh berarti jadi akar ya, akar 2 dikuadratkan gitu. Jadi A-nya itu di akar 2, sehingga penyelesaiannya ini jadi 1 per 2 akar 2 ln T min akar 2 per T plus akar 2 sama dengan ln C. Ini bisa dibuka-buka lagi di materi dulu ya, nggak salah di semester 1 matematika. Di matematika aja, bukan matematika teknik. Aku yakin teman-teman juga bisalah ini. Sehingga diperoleh, ini udah diperoleh, terus sekarang sisa kita ganti masing-masing, karena tadi kan U-nya dimisalin, Z-nya juga dimisalin, T juga tadi dimisalin. Setelah kita ganti, jadi dapat ln X plus Y ditambah setengah ln dari 3X bla 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 bla, ini dapat setelah kita masukin ya, disubstitusikan gitu, dapat yang ini, yang setengah ln Z itu jadinya ini. Terus untuk yang ini tadi negatif ya, ini sorry, yang ini juga berarti negatif. Tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah lagi, takutnya nanti malah salah ngasih itunya. Terus yang ini jadi dapat ini 1 per 2 akar 2 ln ini sekian gitu, sama dengan ln C. Ini yang ini untuk soal yang 2B udah sampai sini aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut ke nomor 3? Teman-teman kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, tolong dijawab ya, misalnya belum ada kak atau apa, soalnya takutnya gimana gitu biar aku nggak nunggu juga. Oke, kita lanjut aja ya ke yang nomor 3, dia persamaan diferensial eksak atau tidak eksak. Nah, ini juga sama ya, kita harus identifikasi dulu nih, dia termasuk persamaan eksak atau tidak eksak. Nah, seperti apa persamaan eksak dan seperti apa persamaan yang tidak eksak. Untuk persamaan yang eksak, dia bentuknya jika turunan parsial dari persamaannya untuk yang dari yang dx dengan yang dy itu dia sama, dapatnya turunan parsialnya itu dia sama. Sedangkan untuk yang persamaan tidak eksak berarti turunan parsial dari yang memuat di dx dan yang memuat di dy itu tidak sama dengan. Nah, sehingga kita harus identifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk persamaan yang di nomor 3A ini adalah 2x pangkat 3 plus 3y dx plus 3x plus y min 1 dy sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu. mxy sama dengan yang ini. Untuk mxy itu yang ini. Dia mxy sama dengan 2x pangkat 3 plus 3y, kemudian diturunkan dengan turunan parsialnya terhadap y, jadi do ya, namanya kalau parsial tuh do, karena dia memuat 2 variabel.
Sebenarnya bisa lebih sih, tapi kebetulan di sini variabelnya cuma 2. Jadi pakainya do, bukan D gitu ya, bukan D biasa tapi do. Nah, do M XY per do Y. Sebenarnya ini nggak pakai XY juga nggak apa-apa, jadi cuma do M aja itu juga nggak apa-apa. Tapi kebetulan aku dulu nulis kayak gini. Ini setelah kita turunkan, jadi persamaan yang M ini, yang ini kita turunkan terhadap Y. Berarti kita turunkan cuma yang punya variabel Y aja. Aku yakin ini teman-teman juga udah jago lah urusan turunkan, menderivatifkan gini. Sehingga dapat nih turunan dari do M per do Y itu 3. Nah, terus kita juga turunkan yang si persamaan NXY. NXY itu yang mana? Yang ini. NXY itu yang ini. 3X plus Y min 1. Dia yang ini. Sehingga setelah diturunkan, tapi dia terhadap X diturunkannya. Kalau tadi kan yang M terhadap Y, sedangkan yang N itu dia diturunkannya terhadap X. Sehingga nanti pengerjaannya itu cuma yang memiliki variabel X-nya aja. Kalau yang nggak punya berarti dia nanti 0 gitu. Nah, setelah diturunkan itu dia dapat 3. Berarti kan ini otomatis do M per do Y sama dengan do M per do X. Berarti persamaan yang A ini dia persamaan eksak. Nah, untuk persamaan eksak itu penyelesaiannya ada 2 alternatif ya, ada 2 alternatif di mana bisa dibikin MXY bisa ambil dari MXY sama dengan do FX Y per do X, sehingga nanti yang dicarinya tuh GY, yang bisa kita cari itu GY. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ambil alternatifnya yang MXY sama dengan do FXY per do Y, nanti yang dicarinya itu adalah FX berarti. Nah, kebetulan aku di sini ambilnya alternatif yang pertama, yaitu yang dibuat do FXY per do X itu yang M. Dimana tadi kan M itu adalah ini ya, 2X pangkat 3 plus 3Y. Nah, terus kita selesaikan, jadi yang ini, yang ngomong ini kita selesaikan, jadi langsung diintegralin ya, yaitu integral do FXY sama dengan integral. Yang ini kan jadi pindah ke sini ya, biar bisa diintegralin gitu. Jadi integral 2X pangkat 3 plus 3Y do X. Nah, setelah diintegralin ini dapat fxy, terus yang ini setelah diintegralin itu dia dapat fungsi baru, yaitu GY. Karena tadi kan kalau misalnya pakainya yang M, maka yang kita cari itu GY. Sedangkan kalau misalnya ambil N, maka kita nanti carinya itu fx. Nah, karena ini M, berarti kita di sininya jadi ada tambah fungsi Y, GY. Nah, terus fxy sama dengan yang ini diintegralin, yang 2x pangkat 3 diintegralkan terhadap x, jadi setengah x pangkat 4, yang ini 3y diintegralkan terhadap x, jadi 3xy plus gy. Nah, kemudian kita harus cari gy nih, gy itu dia nilainya berapa. Nah, dengan cara persamaan ini kita turunkan terhadap y, agar kita nanti mendapat si nilai GY tadi. Sehingga persamaan yang fxy tadi diturunkan terhadap y menjadi ini hasilnya 3x ya, karena kan yang memuat y itu cuma yang ini berarti dia nilainya 0, yang ini jadi 3x, jadi sisanya tinggal 3x. Nah, untuk yang do fxy per do y, tadi kan kita tahu nih, do fxy per do y itu adalah NX. Jadi sebenarnya kita pakai, meskipun kita pakai alternatif yang pertama menggunakan yang M, tapi kita tetap memerlukan persamaan yang N karena dia saling berkaitan. Jadi sama aja kalau misalnya kita pakai yang ini tuh diganti jadi N, kita nanti butuh penyelesaiannya tuh pakai yang M gitu. Jadi sama-sama membutuhkan gitu untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, tadi kan do fxy per do y itu adalah yang nxy, di mana nilainya dia 3x plus y min 1. Tadi ini udah diturunin dari dapat 3x plus yang ini juga tadi diturunin, tapi ini nggak pakai do ya, dia pakai d aja karena variabelnya cuma y aja. Jadi dia diturunkan terhadap y juga. Sehingga dapat yang ini kan bisa coret nih karena dia sama yang 3x.
Kita coret jadi habis, jadi sisanya tinggal Y min 1 sama dengan DGY per DY. Nah, kita harus cari GY dengan cara mengintegralkan, ya, diintegralkan. Yang DY ini pindah ke sini. Jadi integral DGY sama dengan integral Y min 1 DY. Nah, yang ini hasilnya jadi GY, yang ini jadi hasilnya setengah Y kuadrat min Y. Nah, maka kita udah dapat GY-nya nih. Berarti persamaan kita yang tadi, yang Y ini kita substitusiin ke sini nih, ke GY ini. Karena yang kita cari kan fungsi fx Y. Nah, berarti yang persamaan ini, setelah GY-nya ketemu, kita substitusiin. Jadi persamaan fx Y-nya itu ini. Jadi setengah X pangkat 4 plus 3XY plus setengah Y kuadrat min Y sama dengan C. Sama dengan konstanta ya, nggak sama dengan 0. Seperti itu. Itu untuk yang bagian 3A. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku lanjut ya. Yang sekarang yang 3B. Nah, kita identifikasi dulu. Dulu dia masuknya ke PD eksak atau tidak eksak. Nah, tadi kan catatannya kalau misalnya eksak, do M XY per do Y dengan do N XY per DX itu sama. Nah, kita identifikasi dulu yang jadi M XY-nya itu yang ini, yang memuat di DX. Sedangkan untuk yang di N, itu yang memuat di DY. Nah, sehingga setelah diturunkan, yang M terhadap Y, yang N terhadap X, yang M diturunkan terhadap Y dapat 6X kuadrat Y, sedangkan yang N diturunkan terhadap X, dia dapatnya 12X kuadrat Y. Nah, karena yang ini dengan yang ini itu enggak sama dengan, jadi dia merupakan PD tidak eksak. Nah, karena dia merupakan PD tidak eksak, penyelesaiannya tuh kita harus mengubah persamaan yang tidak eksak ini menjadi persamaan yang eksak. Nah, penyelesaiannya untuk mengubah menjadi persamaan eksak itu ada beberapa cara ya sebenarnya, yaitu dengan metode faktor integral, dan aku lupa ada yang 2 lagi kayaknya. Nah, untuk yang faktor integral itu dia ada yang faktor integral fungsi faktor integral U fungsi X, ada yang faktor integral U fungsi Y, dan ada faktor integral U fungsi X dan Y, dan ada yang 2 lagi kayaknya kalau nggak salah, tapi aku lupa. Mungkin bisa dicoba dilihat-lihat lagi ya sama teman-teman materinya. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini kan dulu, yaitu yang turunan M per DY, do M per do Y itu dikurangi sama yang do N per do X. Sehingga didapat ini. Sebenarnya ini bukan didapat ya, tapi ini dari rumus kayaknya. Oh iya nih, ini nih. Tadi kan aku bilang ada yang metode faktor integral U fungsi X, fungsi Y, dan fungsi X dan Y. Kebetulan di sini aku berarti pakainya dia ini fungsi terhadap Y, pakainya yang metode faktor integral U fungsi Y terhadap fungsi Y, dimana dia kalau misalnya terhadap fungsi Y itu do M per do Y dikurangi do N per do X itu sama dengan negatif ya, berarti negatif dari ini, dari hasil yang si M ini, hasil turunan yang M ini. Jadi ini tuh dinegatifkan, jadi sama dengan negatif 6X kuadrat Y. Nah, hingga penyelesaiannya untuk fungsi U terhadap Y ya, ini berarti jadi GY sama dengan min 6X kuadrat Y per negatif 3X kuadrat Y kuadrat sama dengan 2 per Y. Ini setelah kita ini ya, coret-coret ya, ini kan coret, ini kan ada 2 berarti tinggal sisa 1, yang ini X kuadrat per X kuadrat berarti habis, negatif 6 dibagi negatif 3 sisa 2, berarti yang GY itu dapat 2 per Y, dimana GY ini dia rumusnya ini, yang do M per do Y min do N per do X sama dengan min M, ini ya. Nah, setelah kita dapat GY, kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu U sama dengan
E pangkat integral GY berarti ya, ini integral GY DY, di mana GY-nya tadi dapat 2 per Y, berarti tinggal masukin jadi integral 2 per Y DY sama dengan hasil integralnya yang ini itu 2 ln Y, jadi sama dengan E pangkat 2 ln Y, karena 2 ln-nya itu bisa berubah jadi Y pangkat 2 ya, jadi sama dengan E pangkat Y pangkat 2 Y kuadrat. Nah, untuk EU ini tadi ya, E pangkat integral GY DY. Kayak gini, sehingga diperoleh U itu sama dengan Y pangkat 2. Jadi yang ini tuh bisa sama dengan ini gitu ya. Jadi U-nya ini. Nah, sehingga tadi kan PD tidak eksak ya, kita harus ubah ke PD eksak. Nah, U ini dia gunanya untuk merubah si PD eksak, PD tidak eksak tadi menjadi PD eksak. Nah, sehingga U ini kita kalikan ke masing-masing. Yang ini kan tadi M, yang ini N. Yang ini N. Sehingga U ini kita kalikan ke yang M dan N. Sehingga dapat Y kuadrat dikali 3X kuadrat Y kuadrat DX plus 4Y kuadrat. Ini kan tadi 4-nya dari persamaan ini ya. 4Y kuadrat kali 3X pangkat 3Y min 3 DY sama dengan 0. Nah, ini udah jadi persamaan eksak nih, yang ini, setelah kita kalikan dengan U tadi. Sehingga kita operasikan dapat ini. Nah, terus karena dia udah dapat persamaan eksak, penyelesaiannya juga sama seperti pada umumnya untuk persamaan eksak. Nah, aku juga ambil ini dengan metode yang M, untuk yang M diambilnya. Bebas sih ini, kalau misalnya teman-teman ambil dengan yang N juga pasti hasilnya sama kok, pasti dan harus sama. Ini aku ambil M XY sama dengan do F XY per do Y sama dengan 3X kuadrat Y pangkat 4, terus diintegralkan, integral do F XY sama dengan integral 3X kuadrat Y pangkat 4 do X. Ini diintegralkan dapat fxy, yang ini diintegralkan dapat x pangkat 3 y pangkat 4 plus gy, karena dia kan tadi m, berarti yang kita cari gy. Kita cari gy berarti persamaan fxy ini kita turunkan terhadap y, sehingga diperoleh untuk yang do fxy per do y itu kita peroleh yang n, berarti ya yang n tadi yang ini. Nah, yang ini yang n. Berarti ini. Nah, untuk turunan yang fxy tadi yang ini terhadap y itu dapat 4x pangkat 3 kali y pangkat 3 sama dengan dgy per dy, karena dia cuma satu variabel jadi bentuknya d bukan do. Nah, karena ini sama bisa kita eliminasi ya. Sisa negatif 12y kuadrat sama dengan dgy per dy, karena kita perlunya gy, berarti kita integralkan seperti ini. Setelah diintegralkan dapat gy sama dengan negatif 4y pangkat 3. Nah, sehingga kita peroleh nih fxy yang tadi yang ini tuh, yang gy-nya kita substitusiin ke persamaan ini, jadi diperoleh fxy sama dengan x pangkat 3y pangkat 4 min 4y pangkat 3 sama dengan c. Ini sama dengan C ya. Ini kayaknya kalau nggak salah tuh emang syaratnya kayak gini jadinya bentuknya sama dengan konstanta gitu. Ini hasil untuk yang 3B ya, 3B ya. Sampai yang 3B ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau ada yang bingung langsung ditanyain aja. Ya. Nggak apa-apa kok. Daripada bingungnya nanti. Oke. Mungkin aku lanjut aja ya Mbak Ayu. Oke, ini sekarang nomor 4 itu tentang PD linier tingkat 1 atau persamaan atau yang termasuk ke persamaan Bernoulli gitu ya. Nah, sedikit review juga ya kalau aku masih ingat. PD linier tingkat 1 itu kan berarti dia persamaannya tuh bentuknya
dy per dx plus biasanya tuh px ya, px kali y sama dengan qx. Nah, di mana udah ya sama dengan qx. Nah, nanti penyelesaiannya itu dia menggunakan metode faktor integral. Nah, kita identifikasi dulu nih. Dia kan tadi bentuk umumnya itu untuk persamaan linear tingkat 1 dy per dx plus px kali y sama dengan qx. Nah, ini kan persamaan untuk yang 4a, dia y dx plus xy plus x min 3y dy sama dengan 0. Dia kan ini belum memenuhi persamaan linear tingkat 1 ya. Nah, sehingga agar dia memenuhi persamaan ini, kita bagikan dy, karena tadi sebenarnya bebas sih mau dy per dx, mau dx per dy, itu bebas. Tapi kalau misalnya kita ambilnya dx jadi dibagi, pokoknya semua bagian ini dibagi dy, yang misalnya dibagi dy, berarti nanti yang kita cari itu adalah x, karena kan yang di atasnya nih, pembilang penyebut, lupa. Pokoknya yang di atasnya kan x, berarti x. Kalau misalnya kita bentuknya jadi dy per dx, berarti kan yang kita cari itu yang y-nya. Nanti yang kita peroleh itu y-nya. Kalau misalnya dx per dy, berarti yang kita peroleh itu x-nya, yang ini x-nya. Kayak gitu ya. Nah, kebetulan aku di sini persamaannya jadi dx per dy. Jadi nggak masalah sih sebenarnya mau dy per dx atau dx per dy. Nah, ini aku jadi dibagi dy. Jadi dapat yang persamaan ini bagi dy, itu dapat y kali dx per dy ditambah xy plus x min 3y, karena dy dibagi dy itu 1 ya. Jadi nggak usah dicatat. Sama dengan 0. Karena kan 0 dikali berapapun dia 0. Terus setiap bagian ini kita bagi y, persamaan ini ruas kanan dan ruas kiri dibagi y, sehingga diperoleh, kenapa dibagi y, karena tadi agar memenuhi persamaan ya, bentuk umum dari si PD linear tingkat 1, biar memenuhi jadi dibagi y, sehingga diperoleh dx per dy ditambah x dikali 1 plus y per y sama dengan ini sebenarnya yang 3y per y ini dari ini ya, ini nih, yang ini dipindah ruasin ke yang sini, ke yang ruas kanan, dia pindah ruas. Nah, tadi kan bentuk umumnya itu dia berarti ini ya, do x per do y ya, ini plus gini kan, px ya, pxy, sama dengannya nggak boleh ke sini ya, qx ya. Nah, jelek banget ya Allah. Berarti kan di sini yang do x per do y-nya yang ini udah pastilah ketahuan. Terus dia yang jadi px, px-nya mana nih? Dia yang jadi px-nya ini. Ini harusnya py berarti. Py yang ininya x. X. Berarti yang ini juga qy. Oke, karena dibalik ya, maaf ya, aku lupa juga tadi. Kalau ininya yang kita carinya, yang ininya dx per dy, berarti persamaannya ini jadi py kali x sama dengan qy. Kalau misalnya dy per dx, berarti ininya jadi px kali y sama dengan qx. Gitu ya teman-teman. Jangan sampai keliru kayak aku tadi. Jadi kita dapat nilai ini nih. Oh, kebetulan di sini juga ada ya. Dia PY-nya berarti ini nih, PY-nya ini, karena kan PY kali X, berarti X-nya ini PY-nya. Terus QX-nya berarti ini. Nah, kita udah tahu PY-nya ini dan QY-nya ini. Nah, untuk yang PY, untuk nantinya lebih mudah, kita integralkan. Integralkan, jadi dapat hasilnya tuh y plus dan y, integral dari si PY tadi, yang 1 plus y per y itu dapatnya sebagai integral satu ini. Nah, terus kita masuk ke penyelesaiannya, di mana penyelesaiannya tadi dengan metode faktor integral. Metode faktor integral itu ini, yang kayak gini bentuknya. Sebenarnya ininya untuk yang x tadi itu tergantung ya, tergantung dia kalau misalnya